Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 dan saya Falahiatul Angelina, Saya Dwi A.M. Tadrida, Saya Hari Lestari, dan saya Husnul Hatimah. Kami akan menampilkan dokumentasi laporan hasil observasi di SMP Negeri 18 Mataram dan SMAN 1 Mataram. Selamat menyaksikan! She fell in love with a pill that could take away all her pain, yeah. She fell in love with a whole new drug that could feel her veins. And then she said, she lives in the sky tonight. She's satisfied, rolling back her eyes. Then she starts to cry. Everything is turning black all in one night. She just went to heaven and back. Pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila di SMP Negeri 18 Mataram berjalan dengan semangat kebersamaan dan kreativitas yang tinggi. Kegiatan ini menanamkan nilai gotong royong, kemandirian, dan berpikir kritis sesuai semangat Pancasila. Ada beberapa tahapan, yaitu yang pertama, tahap perencanaan. Dimulai dengan pembuatan tim guru dan wali kelas yang menyusun tema, tujuan, jadwal, serta strategi kegiatan. Tema yang dipilih antara lain gaya hidup berkelanjutan yang menyesuaikan kondisi dan lingkungan sekolah. Nah, tahapan pelaksanaan, siswa terlibat langsung dalam kegiatan nyata seperti membuat papan nama, patung art dari kertas daur ulang, serta menanam cabai, singkong, dan bunga di lahan sekolah. Guru berperan sebagai fasilitator yang membimbing dan memantau perkembangan siswa. Nah, di sini ada tahapan tema dan proyek. Melalui tema gaya hidup berkelanjutan, siswa belajar menjaga kelestarian alam, mengelola sumber daya dengan bijak, dan berkreasi secara ramah lingkungan. Selanjutnya, ada tema kearifan lokal. SMP Negeri 18 Mataram mengenalkan siswa pada kekayaan budaya daerah melalui pembelajaran tari tradisional dan kegiatan mengenakan baju adat. Siswa belajar melestarikan budaya, menumbuhkan rasa bangga terhadap daerah sendiri, serta mengembangkan karakter gotong royong, kreativitas, dan percaya diri. Lalu, tahapan terakhir yaitu evaluasi pelaksanaan P5 dilakukan secara menyeluruh oleh guru, memantau keterlibatan dan perkembangan siswa selama kegiatan pembelajaran yaitu evaluasi formatif, serta menilai hasil akhir seperti karya daur ulang, tari tradisional, dan penggunaan baju adat yaitu evaluasi sumatif. Nah, di evaluasi ini, guru menggunakan beberapa pendekatan, yaitu JIPP, konteks, input, proses, dan produk. Sekolah menilai bukan hanya hasil akademik, tapi juga membentuk karakter seperti iman, akhlak mulia, mandiri, kreatif, dan gotong royong. Melalui P5, SMP 18 terus menumbuhkan generasi yang berkarakter, cinta budaya, dan berjiwa Pancasila. Selanjutnya yaitu tantangan dan solusi pelaksanaan P5 di SMP Negeri 18 Mataram. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah kami lakukan di SMP Negeri 18 Mataram, ditemukan bahwa pelaksanaan P5 belum berjalan sepenuhnya secara optimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa tantangan yang dihadapi sekolah, baik itu dari segi sumber daya manusia, fasilitas, maupun karakter peserta didik. Tantangan yang pertama yaitu karakter siswa yang berbeda-beda. Karena siswa memiliki kepribadian dan cara belajar yang beragam, sebagian siswa menunjukkan sikap pasif, sulit diarahkan, dan kurang memiliki tanggung jawab terhadap tugasnya.
Bahkan, beberapa siswa hanya mau mengerjakan sesuatu jika dipaksa oleh guru. Tantangan yang kedua, implementasi P5 kurang optimal karena pengaruh kurikulum baru. Kurikulum merdeka yang baru diterapkan membuat sebagian guru masih beradaptasi dengan konsep pembelajaran berbasis proyek. Akibatnya, kegiatan IP5 belum terlaksana sesuai dengan teori idealnya. Tantangan yang ketiga yaitu keterbatasan sumber daya dan fasilitas. Karena SMP 18 Mataram terletak di wilayah pinggiran kota atau di pesisir pantai, memiliki keterbatasan sarana dan prasarana pendukung seperti alat praktik, media belajar, serta fasilitas ruang terbuka untuk kegiatan proyek siswa. Tantangan yang keempat yaitu keterbatasan pemahaman guru. Di SMP 18 Mataram, tidak semua guru memiliki pemahaman dan keterampilan yang sama dalam mengelola proyek lintas mata pelajaran. Sebagian guru masih berfokus pada pembelajaran konvensional sehingga belum sepenuhnya menerapkan pendekatan P5. Tantangan yang kelima yaitu atau yang terakhir, motivasi dan partisipasi siswa yang rendah. Sebagian siswa kurang bersemangat mengikuti kegiatan proyek, kurang terlibat aktif dalam kerja kelompok, dan tidak memiliki inisiatif tinggi dalam menyelesaikan tugas. Nah, selanjutnya, solusi untuk menghadapi tantangan P5 tersebut. Yang pertama yaitu pelatihan dan pendampingan guru secara berkelanjutan. Jadi, guru perlu diberikan pelatihan atau workshop untuk meningkatkan pemahaman tentang pembelajaran berbasis proyek dan penerapan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Solusi yang kedua yaitu optimalisasi fasilitas yang ada. Sekolah dapat memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar seperti taman, halaman sekolah, atau area masyarakat untuk pelaksanaan kegiatan proyek yang sederhana namun memiliki makna. Solusi yang ketiga yaitu peningkatan motivasi belajar siswa. Guru dapat menciptakan kegiatan P5 dengan cara yang lebih menarik, relevan dengan kehidupan siswa, dan memberi ruang bagi kreativitas agar siswa merasa memiliki peran penting dalam proyek. Yang keempat yaitu kolaborasi antar guru, siswa, dan orang tua. Peran orang tua perlu diperkuat lagi agar siswa mendapat dorongan belajar dari rumah. Kolaborasi ini penting untuk membentuk karakter mandiri dan tanggung jawab pada diri siswa. Solusi yang kelima atau yang terakhir yaitu evaluasi dan refleksi berkala. Nah, sekolah perlu melakukan evaluasi rutin terhadap pelaksanaan P5 agar dapat menemukan kendala dan memperbaikinya secara berkelanjutan. Selanjutnya yaitu penerapan deep learning di SMP 18 Mataram. Jadi, berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu guru di SMP Negeri 18 Mataram, diketahui bahwa sekolah tersebut belum menerapkan deep learning karena belum ada arahan resmi dari pemerintah. Selain itu, guru-guru juga belum mendapat pelatihan yang cukup untuk menerapkannya. Dari wawancara tersebut, juga diketahui bahwa keterbatasan fasilitas dan karakter siswa yang masih pasif menjadi kendala utama. Beberapa siswa hanya mau belajar jika dipaksa, dan perhatian orang tua terhadap kegiatan belajar juga masih kurang. Oleh karena itu, sekolah saat ini lebih memfokuskan diri pada penerapan kurikulum merdeka dan proyek profil pelajar Pancasila atau P5. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 yang ada di SMA Negeri 1 Mataram. Jadi P5 yang ada di SMA Negeri 1 Mataram dilakukan dengan cara yang terorganisir, bertahap, dan terjalin dengan kegiatan pembelajaran di sekolah. Program ini bertujuan untuk menciptakan siswa yang berkarakter dengan sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, seperti beriman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menghargai perbedaan global, saling membantu, mandiri, berpikir kritis, dan kreatif. Adapun tahapan dalam P5 ini ada 4 tahapan. Yang pertama ada tahap perencanaan.
Pada tahap perencanaan ini merupakan tahapan awal di mana sekolah membentuk tim pelaksana P5 yang terdiri atas guru, wali kelas, dan pembina kesiswaan. Tim ini bertugas menyusun tema proyek, jadwal kegiatan, serta rencana pelaksanaan yang sesuai dengan kebutuhan dan karakter siswa di SMA Negeri 1 Mataram. Kemudian yang kedua ada tahap pelaksanaan. Pada tahap pelaksanaan, kegiatan dilakukan dengan bentuk kerjasama dan berbasis proyek. Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok untuk menyelesaikan proyek sesuai dengan tema yang telah dipilih. Hal ini bertujuan untuk mengembangkan kompetensi dan karakter siswa. Kemudian yang ketiga ada tema. Nah, di SMA Negeri 1 Mataram mengangkat 3 tema. Yang pertama, gaya hidup berkelanjutan. Di mana SMA Negeri 1 Mataram ini mengangkat tema rempah sahabat stunting. Siswa diajak untuk memahami pentingnya menjaga kesehatan melalui pola makan yang sehat dan alami. Mereka mengeksplorasi manfaat rempah-rempah lokal sebagai bahan pangan yang dapat membantu menjaga stunting. Kemudian ada kewirausahaan, di mana SMA Negeri 1 Mataram mengadakan bazar kelas. Setiap kelas diberikan kesempatan untuk mengelola bazar secara mandiri. Siswa merancang produk, menentukan harga, menghitung modal, serta mempromosikan usaha dari hasil produk mereka. Kemudian yang ketiga ada tema kearifan lokal. Nah, di SMA Negeri 1 Mataram mengadakan gelar budaya. Melalui kegiatan gelar budaya ini, siswa dapat menampilkan seni, tarian, pakaian adat, makanan tradisional, dan berbagai kekayaan budaya lokal lainnya. Dan tahap yang terakhir ada evaluasi. Dari hasil evaluasi tersebut dituangkan dalam rapor P5 yang memberikan deskripsi kualitatif tentang kemajuan karakter dan keterampilan siswa. Penilaian dilakukan secara formatif dan sumatif oleh guru. Hai semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai pelaksanaan pembelajaran mendalam atau deep learning yang dilaksanakan di SMA N1 Mataram. SMA N1 Mataram adalah salah satu sekolah unggulan di Kota Mataram. Sejak tahun 2022, sekolah ini sudah menerapkan kurikulum merdeka yang di dalamnya juga ada pendekatan pembelajaran mendalam atau deep learning. Tujuannya adalah supaya siswa tidak hanya pintar secara akademik, tapi juga punya karakter, kreativitas, dan kemampuan untuk berpikir kritis. Nah, pada tahap deep learning ini SMA N1 Mataram melakukan beberapa tahapan. Yang pertama, tahapan proses pelatihan guru. Guru-guru di SMA N1 Mataram mengikuti workshop selama 3 hari tentang teori dan praktik deep learning. Pelatihannya dibimbing oleh Dinas Pendidikan NTB dan para narasumber ahli. Isi pelatihan tersebut meliputi yang pertama simulasi pembelajaran aktif, yang kedua penggunaan teknologi seperti e-learning sekolah, dan yang terakhir pembuatan RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran berbasis deep learning. Setelah pelatihan, ada pendampingan dan evaluasi berkala untuk memastikan penerapan di kelas berjalan baik. Tahapan kedua yaitu penyesuaian RPP dan modul ajar. RPP disusun dengan model pembelajaran berbasis proyek dan diskusi kelompok. Contohnya pada materi kesehatan, siswa membuat proyek tentang rempah-rempah sebagai pencegah stunting. Yang ketiga adalah tahapan dalam deep learning. Ada 3 tahapan utama. Yang pertama, tahap understanding atau memahami. Siswa mencari makna dan konsep lewat diskusi dan studi kasus. Yang kedua, applying atau menerapkan. Siswa mempraktikkan hasil belajar dalam kehidupan nyata, misalnya menulis artikel tentang budaya lokal. Yang terakhir adalah tahap reflecting atau merenung. Siswa menilai proses belajarnya, menyadari kesalahan, dan merencanakan perbaikan. Nah, di sini guru membantu dengan pertanyaan reflektif seperti apa yang kamu pelajari atau bagaimana ini berguna di kehidupan nyata. Yang terakhir ada tahap evaluasi deep learning. Penilaian dilakukan dengan rubrik lengkap yang mencakup yang pertama pengetahuan. Pengetahuan ini dilakukan lewat tes, kuis, atau presentasi. Yang kedua keterampilan. Keterampilan ini dapat dilihat lewat proyek, portofolio, atau laporan kegiatan. Yang terakhir adalah sikap. Sikap ini bisa dilihat lewat observasi guru terhadap kerjasama, tanggung jawab, dan kedisiplinan. Siswa juga membuat jurnal refleksi supaya bisa menilai perkembangan dirinya sendiri. Hasil evaluasi disampaikan kepada guru dan orang tua secara berkala agar perkembangan siswa bisa dipantau bersama. Sekolah juga melakukan sharing antar guru untuk berbagi pengalaman dan memperbaiki metode pembelajaran agar lebih baik ke depannya.
Yang terakhir di sini adalah kendala dalam pelaksanaan deep learning. Tentu saja di SMAN 1 Mataram ada kendala yang dihadapi. Yang pertama yaitu infrastruktur. Masih ada kelas yang kekurangan laptop atau internet stabil. Yang kedua, kompetensi guru. Beberapa guru butuh waktu dan pelatihan tambahan. Yang ketiga, waktu. Kalender akademik yang padat membuat eksplorasi refleksi kurang maksimal. Yang terakhir adalah kendala instrumen penilaian. Menilai karakter dan soft skill masih sulit distandarisasi. Kesimpulannya di sini, penerapan deep learning di SMAN 1 Mataram sudah berjalan dengan baik dan menunjukkan hasil positif. Meskipun masih ada tantangan, sekolah terus berupaya mengembangkan pembelajaran yang lebih bermakna, reflektif, dan berorientasi pada karakter siswa. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.